Halo teman-teman, saya Dr. Cici dan hari ini kita akan bahas tentang vaksin COVID-19 di Indonesia. So teman-teman, sebelum masuk ke videonya, disclaimer dulu, video ini saya buat berdasarkan kayak rangkuman dari talk show atau tanya jawabnya Prof. Bimo dengan Dr. Ninggar, spesialis penyakit dalam. Kontennya teman-teman bisa lihat, klik di sini atau di deskripsi, nanti aku juga taruh linknya ya. Plus saya sendiri juga pribadi melakukan beberapa riset terkait data-data resmi yang dikeluarkan setiap perusahaan vaksin, khususnya vaksin-vaksin yang akan dibeli di Indonesia. So, nanti teman-teman bisa dapat info-infonya juga. Jadi teman-teman, selain vaksin Sinovac, sebenarnya ada beberapa vaksin lain yang resmi akan dibeli sama Indonesia. Ini ada aturannya ya di Kemenkes, nanti teman-teman bisa lihat di screen. Ada beberapa vaksin seperti vaksin-vaksin Pfizer, vaksin Moderna, Sinopharm ya. Sinovacnya sendiri itu ada dua sebenarnya. Sinovac yang buatan dalam negeri, buatannya Bio Farma, sama Sinovac yang asli dari China nanti langsung. Selain itu juga ini masih belum termasuk ada vaksin satu yang dikembangkan murni punyanya Indonesia, yaitu vaksin merah putih. Ya walaupun masih di-develop. Nah, kita bahas sedikit sekilas lah. Nah, sebelum masuk ke masing-masing vaksinnya plus minusnya gimana, aku pengen share dulu sedikit tentang beberapa pertanyaan klasik atau pertanyaan umum lah yang ditanyakan teman-teman terkait vaksin. Yang pertama yaitu apakah vaksin aman? Untuk jawaban singkatnya ya, kita nggak tahu. Sampai sekarang tidak ada perusahaan atau pihak manapun yang boleh mengklaim 100% vaksin aman, enggak. Tapi berdasarkan uji klinis yang dilakukan selama berbulan-bulan, selama ini kita lihat, kita pantau terus, efek sampingnya itu ada, tapi tolerable lah. Nah ini yang penting teman-teman tahu juga, jadi memang bukan berarti orang divaksin itu tidak akan menimbulkan efek samping sama sekali. Pasti ada juga, tapi masih termasuk aman lah sifatnya. Selain itu, di Indonesia sendiri BPOM kan belum meresmikan satu jenis vaksin pun. Jadi teman-teman masih bisa pantau terus juga gimana kelanjutannya. Aman atau tidak uji klinis yang dilakukan di Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah orang yang sudah sembuh dari COVID perlu divaksin apa enggak? Kebanyakan perusahaan vaksin sepakat untuk menunda pemberian vaksin pada orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Kenapa? Karena sebenarnya sesimpel perusahaan vaksin ini tidak pernah melakukan uji klinis juga, tidak pernah melakukan penelitian terkait orang-orang yang sudah sembuh dari COVID. Jadi daripada mengambil resiko, lebih baik ditunda dulu pemberiannya. Selain daripada itu juga, teman-teman, orang-orang yang sudah sembuh dari COVID sudah punya antibodi yang natural sifatnya. Nah, kita belum tahu reaksi apa yang akan terjadi ketika antibodi natural ini bertemu dengan vaksin nanti. Jadi, jawabannya nggak perlu dulu. Orang-orang yang sudah sembuh COVID-19 tidak perlu divaksin dulu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana hubungannya vaksin dengan resiko ADE atau Antibody Dependent Enhancement. Sebenarnya saya sudah pernah bahas ini, teman-teman bisa klik kartu di sini ya, atau nanti aku taruh juga linknya di deskripsi terkait vaksin dan ADE. Cuma terkait vaksin COVID-19 ini, sampai detik ini belum ada bukti atau kasus-kasus yang menunjukkan bahwanya reaksi ADE itu bisa terjadi pada kasus pemberian vaksin COVID-19. ADE ini terjadi karena suatu respon antibodi yang membantu si virus untuk semakin lebat. Nah, faktanya orang-orang yang sakit COVID-19 itu kan diterapi dengan pemberian plasma. Nah, plasma ini kan dikasih antibodi dari orang yang sudah sembuh COVID. Nah, justru kan kebanyakan outcome-nya jadi lebih bagus nih. Nggak ada kasus-kasus di mana orang yang diberikan plasma malah menimbulkan reaksi ADE. Jadi, kecil sekali kemungkinan orang mengalami ADE akibat pemberian antibodi COVID atau vaksin COVID-19 ini nantinya. So, mungkin itu ya beberapa pertanyaan umum yang mungkin sering ditanyakan. Semoga ini membantu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tanya yang lain, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab juga sebisanya. Nah, sekarang kita masuk ke plus minus dari setiap vaksin. Kita mulai dari yang Sinovac dulu. Vaksin Sinovac yang pertama ada di Indonesia, jumlahnya kan sudah cukup banyak juga ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa syarat teman-teman untuk dapat divaksin oleh vaksin Sinovac. Yang pertama, usianya harus 18-59 tahun. Ya, ini kenapa bisa seperti itu ya? Karena vaksin Sinovac cuma melakukan uji klinis untuk kelompok usia tersebut. Jadi dia tidak berani klaim untuk memberikan orang-orang di luar kelompok usia tersebut untuk divaksin. Positif yang lain adalah dari efikasinya atau efektivitasnya. Memang di Indonesia sendiri reportnya belum keluar, tapi sudah ada yang keluar
Brasil, ya Sinovac Brasil itu mengklaim di atas 50%, angka persisnya belum keluar. Sinovac di Turki klaim 91,5%. Ya, dari beberapa negara ini menunjukkan efektifnya yang luar biasa, bagus. Ya, semoga saja nanti ketika resmi diumumkan dari Sinovac yang dari seluruh dunia dikumpulin datanya itu benar-benar efikasinya bagus di atas 90%. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak lagi terkait vaksin Sinovac soalnya memang datanya belum dirilis secara resmi. Untuk minusnya dari vaksin ini ya tadi, ketika kelompok usia orang tua di atas 60 tahun, jelas nggak bisa pakai vaksin ini, harus menunggu vaksin Pfizer atau vaksin Moderna. Oke, sekarang kita masuk ke vaksin Pfizer. Vaksin ini didevelop sama US, ya, sama Jerman. Nah, vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat oleh FDA Amerika. Artinya memang vaksin ini sudah mulai digunakan di Amerika. Vaksin ini menggunakan bahan dari spike protein, ya. Mungkin teman-teman yang mikrobiologi mungkin lebih paham ya. Jadi bukan seluruh virusnya, tapi salah satu spike proteinnya yang dipakai, serta membutuhkan proses distribusi yang dalam kondisi beku. Ya, jadi memang agak lebih susah untuk mengirimnya vaksin ini. Kondisi bekunya itu minus 80 sampai minus 60 derajat Celcius. Vaksin ini pemberiannya 2 kali, ya, dengan dosis 0,3 cc pemberiannya disuntikan di otot atau intramuskular dengan jarak 21 hari antara suntikan pertama dan suntikan kedua. Kelompok usia yang boleh pakai usia 16 tahun sampai 75 tahun lebih. Jadi memang ini vaksin yang lebih cocok untuk orang tua karena kelompok usia yang dipakai untuk uji klinisnya pun ada yang orang tuanya. Hasil efektivitasnya pun lebih dari 93%. Teman-teman bisa lihat grafik ini ya. Nah, ketika lihat grafik ini, lihat garis yang merah itu orang-orang yang disuntik placebo. Artinya yang bukan vaksin. Resiko kena COVID-nya tetap banyak itu kelihatan. Ya, tapi yang biru itu orang-orang yang mendapatkan vaksin, ya itu cenderung di bawah, cenderung stabil aja, tidak beresiko untuk terjadi outbreak atau semakin banyak yang kena. Kesimpulan teman-teman, vaksin tidak akan menyebabkan seorang 100% kebal. Tetap ada resiko kena kan, tapi jauh berkurang dibandingkan orang-orang yang tidak diberikan vaksin. Nah, sekarang kita masuk ke minusnya vaksin Pfizer ini, terutama untuk Indonesia. Problem utama menurut saya adalah distribusinya, karena tadi kita sempat bilang harus dalam keadaan beku minus 80 sampai minus 60 derajat Celcius. Indonesia negara kepulauan, negara tropis, negara panas lagi. Ada suatu tantangan ini untuk mendistribusikan vaksin dalam jumlah banyak seperti itu dengan kondisi tetap beku terus. Bayangin kulkasnya harus seberapa besar. Bahkan di daerah-daerah pun harus punya freezer yang bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Kulkas itu maksimal minus 24 derajat Celcius. Jadi ini juga suatu problem teman-teman untuk penyimpanannya. Selain itu, vaksin Pfizer ini punya efek samping yang cukup simple tapi menyebalkan, yaitu adalah nyeri di tempat lokasi suntik. Oh, no. Kalau kita bandingkan dengan vaksin flu, ini nyerinya jauh lebih hebat dari vaksin flu. Kalau saya pribadi pernah vaksin flu itu rasanya kayak kemeng gitu ya selama beberapa hari. Nah, vaksin Pfizer ini katanya akan lebih nyeri lagi rasanya. Selain itu beberapa efek samping lain seperti demam, kelelahan, terus ada mual muntah juga, bengkak, kemerahan di daerah bekas suntikan. Itu semua adalah kemungkinan efek samping yang sudah tercatatkan, yang sifatnya memang ringan, tapi cukup sering terjadi. Satu hal yang menarik adalah kelompok orang yang mengalami efek samping ini cenderung lebih parah dialami orang-orang yang berusia di bawah 55 tahun. Ya, jadi kalau orangnya di atas 55 tahun, resiko efek samping ini lebih minimal. Ya mungkin karena imunitasnya juga udah turun ya, jadi reaksi tubuh melawan si vaksinnya ini juga lebih minimal, sehingga efek samping jadi lebih berkurang. Nah, kasus kematian untuk vaksin Pfizer itu ada 6 orang, terdiri dari 2 orang yang dapat vaksin, 4 orang dapat placebo. Dari keseluruhan total sampel ada 43.448 orang. Menurut saya pribadi ini angka yang kecil, 6 orang meninggal dari sekitar 43.000. Tapi saya rasa teman-teman berhak tahu juga karena ini merupakan informasi dan kita sebagai orang yang akan divaksin berhak untuk tahu setiap data dari hasil penelitian yang ada. Jadi saya juga nggak mau tutup-tutupin data ya, jadi nggak ada alasan lagi nih. So kalau teman-teman sejauh ini dapat manfaatnya, consider untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini jadi lebih baik lagi. Lanjut. Nah sekarang kita masuk ke vaksin yang ketiga, itu vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini digunakan pada kelompok usia di atas 18 tahun, jadi boleh juga digunakan untuk orang-orang tua. Vaksin ini disimpan dalam keadaan beku
minus 25 sampai minus 15 derajat Celcius. Nah, kalau vaksin ini lebih bisa didistribusikan di Indonesia, karena orang-orang Indonesia kan punya kulkas. Freezernya, kulkas atasnya itu bisa sampai minus 24 derajat Celcius. Jadi bisa nyimpan vaksin ini. Vaksin ini diberikan dengan 2 kali juga 0,5 cc sama di otot di intramuskular dengan jarak pemberian itu 1 bulan antara suntikan pertama sama suntikan kedua. Untuk efektivitasnya itu lebih dari 94% teman-teman. Jadi ya sangat-sangat bagus, sangat-sangat potensial vaksin ini. Dan terlebih vaksin ini juga sudah di-approve sama FDA di Amerika untuk digunakan sebagai penggunaan darurat. Nah, sekarang kita masuk ke minusnya sih. Vaksin ini tidak boleh digunakan untuk orang-orang yang punya penyakit imunokompromis atau pasien-pasien yang imunitasnya lemah. Bisa pasien-pasien yang dalam kondisi HIV, diabetes, pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan penekan imunitas seperti steroid, atau pasien-pasien yang punya penyakit autoimun, itu tidak boleh semua mengkonsumsi atau menggunakan vaksin Moderna ini. Pasien-pasien yang punya riwayat alergi makanan atau obat yang berat, yang sampai menimbulkan gejala anafilaktik atau sampai sesak, bengkak hebat, itu juga tidak boleh menggunakan vaksin Moderna ini. Dan terakhir juga pasien-pasien yang punya riwayat penyakit kardiovaskular, ya, baik itu hipertensi, masalah jantung, itu juga tidak boleh menggunakan vaksin Moderna ini. Terkait efek samping dari vaksin ini kurang lebih sama dengan Pfizer. Yang paling pertama dominan adalah nyerinya juga, ya. Jadi nyeri di tempat suntiknya itu yang dirasakan, dikeluhkan paling hebat. Selain itu juga ada keluhan-keluhan lain seperti demam, nyeri kepala, mual muntah, kelelahan, serta beberapa yang kasus jarang itu adalah bengkak dan kemerahan di area lokasi suntikan. Menurut saya masih sangat-sangat bisa ditoleransi efek samping seperti ini. Mungkin sekilas itu teman-teman yang saya bisa sharingkan ke teman-teman terkait vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Pesan saya, ini informasi masih sifatnya sangat awal, kita harus tetap pantau terus, tapi vaksin ini memberikan harapan yang cukup baik untuk Indonesia terutamanya. Lihat dari efektivitasnya, dibandingkan efek sampingnya, sangat-sangat tolerable dan sangat-sangat menjanjikan. So, segitu aja videonya kali ini teman-teman. Semoga teman-teman belajar sesuatu. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman lain. Subscribe juga kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.